Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kelas 6 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran ke-7. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang makna beriman kepada qada dan qadar beserta contoh-contohnya pada minggu yang lalu. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hikmah beriman kepada qada, juga dapat menjelaskan hikmah beriman kepada qadar, serta dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman pada qada, begitu juga dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadar. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian qada dan qadar. Tapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian qada pada minggu yang lalu kita sudah ketahui bahwa qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Dan ini bisa dikatakan bahwa ini belum terjadi. Jadi pada zaman azali itu, minggu yang lalu kita sudah pernah bahas, yakni zaman atau masa di mana makhluk hidup itu belum diciptakan. Jadi Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi pada makhluk tersebut. Anak-anak sekalian, begitu juga dengan qadar. Qadar itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah yang sedang atau sudah terjadi pada makhluknya. Nah, ini juga minggu yang lalu kita sudah membahasnya tentang ini ya. Anak-anak sekalian, apa yang barusan kita sebut qada dan qadar, ini disebut dengan takdir. Ini kita mengulang dari materi sebelumnya, kita mengingatkan kembali tentang pengertian qada dan qadar ya. Qada dan qadar disebut dengan takdir, di mana takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom merupakan ketentuan atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Sedangkan takdir mu'alaq merupakan ketentuan atau ketetapan Allah yang dapat diubah dengan cara berusaha. Contoh takdir yang tidak dapat diubah, misalnya kematian. Jadi kematian itu tidak bisa diubah. Sudah ada jadwalnya kapan akan mati, kapan kita akan meninggal. Semua makhluk memiliki masa untuk hidup, artinya memiliki batas untuk hidup. Pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan mengalami kematian. Jenis kelamin juga sama. Kemudian kiamat, bumi dan planet beredar pada porosnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, kemudian juga hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah dan ini tidak bisa diubah. Adapun takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah, contohnya sakit bisa sembuh dengan cara berobat, miskin bisa menjadi kaya dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh, bodoh bisa menjadi pintar dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya ini semua bisa kita ubah dengan cara kita ikhtiar atau berusaha. Demikian minggu yang lalu kita juga sudah bahas. Anak-anak sekalian, dari pembahasan tadi kita akan mengetahui bahwa pengertian beriman kepada qada dan qadar merupakan adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada qada dan qadar atau ada ketentuan dan ketetapan Allah pada setiap makhluknya. Setiap makhluknya punya ketentuan. Ketentuan-ketentuan tadi seperti misalnya jenis kelamin, kapan akan meninggal dunia, dan seterusnya. Nah, ini merupakan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan
salah satu dari rukun iman yang 6, yakni rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar. Mari kita simak satu persatu. Hikmah beriman pada qada. Apa itu hikmah? Hikmah itu artinya adalah pelajaran yang bisa diambil dari beriman kepada qada. Misalnya, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Jadi, walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi kita harus datang tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi ini semua sudah ada kodenya, tapi kita tetap memanfaatkan waktu untuk belajar dengan hal yang positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, gitu ya. Jadi tidak usah ngoyo, tidak usah memaksakan diri. Berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita, terima. Bahkan kalau bisa ya jangan sampai uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita itu dihabiskan semua untuk jajan, tapi berusahalah untuk menyisihkan uang jajan, sebagiannya ditabung. Itu lebih baik. Yang keempat, misalnya, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Untuk apa kita sombong? Nah, jadi tidak perlu kita sombong. Yang sombong itu adalah setan. Ya, yang sombong itu setan gitu. Temannya setan. Jadi kita tidak usah sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Toh semuanya juga diberikan oleh Allah berdasarkan ketetapannya. Bahwa kita harus ingat, setiap kehidupan itu pasti berputar. Misalnya contoh, sombong karena cantiknya, sombong karena gantengnya. Ganteng, cantik, itu ada masanya. Kalau sudah tua tetap aja peot. Ya kan? Nah, contoh, karena sombong karena kaya. Allah itu dengan mudah bisa menghancurkan orang yang kaya, yang sombong. Firaun, betapa kayanya dia. Dia seorang raja, kaya raya, punya pasukan. Ketika dia sombong, hancur oleh kesombongannya. Raja Namrud juga sama, seorang raja, ya kan? Punya pasukan. Ketika sombong menentang Allah, bahkan membakar Nabi Ibrahim, maka dengan kesombongannya itu dia hancur. Dia binasa. Bahkan kebinasaannya melalui seekor nyamuk yang sangat begitu kecil. Tapi karena kehendak Allah menghancurkan orang sombong, dengan sesuatu hal yang kecil saja habis. Kemudian, contoh yang lain, Abraha. Abraha begitu sombong ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dia binasa hanya dengan burung ababil yang melemparkan batu dari tanah liat yang terbakar. Nah ini, maka jangan pernahlah kita sombong. Allah itu mudah menghancurkan apa saja yang dibuatnya. Dalam orang membangun rumah begitu begitu banyak tingkatannya, tapi dengan sekejap mata Allah luluh lantakan, bisa dengan tsunami, dengan apa. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan ya. Jadi tidak perlu kita sombong karena semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya punya kadar dan ketentuannya. Kemudian berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya padat kendaraan gitu ya. Jadi jangan punya pokoknya saya ada ketentuan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mati mah gak bakal mati misalnya. Begitu. Tapi kemudian sembrono, sembarangan, main nyebrang aja di jalan raya ya, cekir, ketabrak apa gitu. Ya, nah itu tidak. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Jadi tetap kita harus menerapkan kehati-hatian. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Jadi sopan santun itu tetap harus diutamakan. Karena setiap orang memiliki perasaan dan pandangan yang berbeda terhadap apa yang kita lakukan. Apa itu si santun itu apa sih? Santun itu perilaku yang mencerminkan seseorang itu memiliki keramah tamahan. Jadi kalau sopan itu kaitan dengan ucapan,
Jadi sopan, kalau santun itu kaitan dengan perilaku. Rendah hati apa rendah hati? Rendah hati berbeda ya, rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu dia tawadu, dalam bahasa agamanya itu adalah tawadu. Rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri tidak percaya dirian. Tidak percaya diri dia. Tapi kalau rendah hati, ini lawannya dari kata sombong ya. Jadi sombong lawannya adalah rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, jangan menjadi orang yang sombong. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qadar. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Jadi qadar itu kan tadi ketentuan Allah yang sedang atau sudah terjadi terhadap makhluknya. Jadi ini kita bisa usahakan. Ini segala sesuatu harus diusahakan. Tidak bisa hanya dengan berdiam diri, cita-cita itu ujub-ujub, kalau bahasa Bekasinya itu ujub-ujub bisa tercapai, nggak bisa. Jangankan hanya cita-cita, makan saja. Kita mau makan, kita ingin makan. Tidak bisa kita ujug-ujug kenyang, akan tetapi kita harus ada proses untuk kenyang, yaitu dengan mengambil nasinya lah, bahkan nasinya dimasak dulu lah, lalu kemudian kita ambil, kita makan, kita kunyah, kan begitu, ditelan, baru diproses, baru itu kemudian kita bisa menjadi kenyang. Nggak bisa secara tiba-tiba, harus ada yang diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR, ya, dikerjakan sendiri, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu harus diusahakan secara maksimal. Kemudian giat dan disiplin dalam belajar. Walaupun semua sudah ada ketentuannya, akan tetapi ada yang harus diusahakan. Misalnya disiplin belajar. Maksudnya ini sebelum tidur harusnya belajar dulu. Maksudnya ini ya, harus belajar terlebih dahulu baru kemudian beristirahat. Anak-anak sekalian, dari yang tadi kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa perilaku yang mencerminkan seseorang itu beriman pada qada dan qadar, maka kita bisa melihat di sini ya. Beriman pada qada. Seseorang yang beriman kepada qada, maka dia akan memberikan cerminan perilakunya selalu disiplin, tepat waktu, tidak sombong, selalu dia berhati-hati, sopan dan santun. Kemudian juga dia akan memiliki perilaku yang rendah hati. Kemudian beriman pada qadar. Seseorang yang mencerminkan bahwa dia beriman pada qadar, maka dia akan berusaha sekuat tenaga, percaya diri dan giat belajar. Segala sesuatu dia akan meyakini bahwa dia harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, akan tetapi keberhasilannya akan yakini bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Demikian juga sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, artinya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita, untuk dapat berusaha atau ikhtiar untuk mengubah nasib diri kita sendiri. Contohnya, bahwa kita bisa melakukan belajar dengan baik agar kita menjadi seorang yang pintar. Ini merupakan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah. Artinya kita bisa pintar kalau kita belajar. Sakit bisa sembuh kalau kita berobat. Jadi kita hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Begitu. Jadi kalau kita punya niat, kalau kita punya cita-cita, gapailah cita-cita itu dengan sungguh-sungguh, secara maksimal, segala upaya yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, tapi yakinlah bahwasanya
keberhasilan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wajib berusaha, Allah yang menentukan. Nah, inilah cerminan perilaku beriman pada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, dari kesekian bahasan ini, contoh-contoh ini, supaya kalian mudah menghafalkannya, Bapak buat sebuah lirik lagu yang nanti kalian bisa lihat lagunya pada link deskripsi video ini. Silahkan nanti kalian hafalkan untuk memudahkan mengingat materi pelajaran pada hari ini. Nah, ini ya lagu pembelajarannya. Nadanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Bapak berikan contoh misalnya. Iman pada qada dan qadar, yakin adanya takdir Allah, semua berdasar ketetapannya, kita harus mengimaninya. Pelajaran beriman pada qada, selalu disiplin dan tepat waktu, tidak sombong berhati-hati, santun juga rendah hati. Pelajaran beriman pada qadar, berusaha sekuat tenaga, percaya diri giat belajar, kita berusaha Allah tentukan. Jadi lagu ini memuat tentang materi pelajaran kita. Ada arti dari iman kepada qada dan qadar, artinya yakin adanya takdir Allah. Semua berdasarkan ketetapan Allah. Kita harus mengimaninya. Apa pelajaran iman pada qada? Nah, ini selalu disiplin, tepat waktu, tidak sombong, berhati-hati, santun, dan juga rendah hati. Pelajaran beriman pada qadar, berusaha sekuat tenaga, percaya diri, giat belajar, kita ya berusaha, Allah yang menentukan. Nah, ini materi pelajaran kita, semoga bermanfaat. Baik, anak-anak sekalian, silahkan nanti hafalkan lagu ini supaya supaya memudahkan kalian mengingat pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak sekalian, tugas kalian nanti silahkan tuliskan pada buku catatan kalian perilaku yang mencerminkan seseorang itu beriman pada qada dan qadar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.